Halo pemirsa, ratusan pengemudi taksi online berunjuk rasa hari ini dan sejumlah pengemudi ojol menilai kenaikan tersebut belum maksimal karena belum dapat mengimbangi dengan harga BBM dan kebutuhan pokok saat ini. Saya Anggi Pasaribu, pemirsa Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, sepekan kenaikan harga BBM, pemerintah Kota Depok, Jawa Barat melakukan penyesuaian tarif angkutan kota sebesar 30%. Namun kenaikan tidak berlaku bagi pelajar. Tarif angkutan kota di Depok, Jawa Barat mengalami kenaikan 30%. Hal ini setelah adanya Perwal nomor 52 tahun 2022 tentang tarif penumpang untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek perkotaan. Tarif yang biasanya jarak dekat Rp3.000 kini menjadi Rp4.000. Sementara jarak jauh dari Rp5.000 berubah menjadi Rp7.000. Namun kenaikan tarif ini tak berlaku bagi pelajar. Nah, dengan adanya kenaikan itu ada penurunan penumpang nggak sih? Ya ada pengeluhan juga. Ada ya orang ada yang setuju, ada yang enggak. Ada yang ngerti, ada yang enggak. Kita sepakat lewat Dinas Perhubungan dengan organdanya bahwa kenaikan atas usulan mereka disamakan dengan kenaikan BBM. Ya, masing-masing 30%. Ya, itu sebuah resiko ya. Mudah-mudahan ini juga jadi pembelajaran nih bagi kita yang bisa naik sepeda, kita naik sepeda gitu. Kita mengurangi pengurangan energi BBM. Ya, tapi ini sebuah mudah-mudahan ini bagian daripada cara Allah Tuhan mensejahterakan kita. Selain penyesuaian tarif, pemerintah Kota Depok telah mengambil langkah penanganan dampak penyesuaian harga BBM. Di antaranya program Kartu Depok Sejahtera dan bantuan sosial sebesar Rp150.000 per bulan untuk 1.000 warga miskin yang dilaksanakan selama 3 bulan ke depan. Pemerintah kota juga akan membina wirausaha baru untuk ketahanan pangan keluarga, serta menggerakkan kembali program Depok Sedekah Bersama. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainis melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak dikeluhkan supir angkutan sekolah gratis di Ponorogo, Jawa Timur. Puluhan supir mengaku biaya pembelian BBM lebih besar dari dana operasional yang ada. Padahal di saat bersamaan, harga kebutuhan pokok juga ikut mengalami kenaikan. Dan kini para sopir juga terancam dipecat jika program angkutan gratis tersebut dihapus oleh Pemkab setempat. Inilah angkutan cerdas sekolah ACS atau angkutan umum gratis bagi siswa di Ponorogo. Ongkos angkut siswa ke sekolah ini ditanggung oleh pemerintah daerah setempat. Sementara para sopir berstatus pekerja kontrak dan mendapat honor dari Pemkab. Namun saat harga BBM naik, para sopir mulai mengeluh. Sebab biaya operasional meningkat sementara penghasilan tetap. Pemkab setempat belum menaikkan honor. Bahkan, para sopir terancam akan diputus kontraknya sebab program ACS dihapus karena membebani APBD. ACS tetap berjalan gitu aja lah. Ya, mohon kebijakan pemerintah supaya harga BBM segera diturunkan gitu. Dulu 50 dapat kota-kota tiga tarian lah. Sekarang 2 tarian udah pas gitu loh. Sementara itu, Polres Ponorogo mengaku akan berkoordinasi dengan Pemkab Ponorogo agar ACS tetap beroperasi. Bagi dan untuk meringankan masyarakat yang terkena dampak, kita membantu pemerintah dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Ya, pihak kepolisian setempat memang begitu mengapresiasi keberadaan angkot gratis bagi siswa atau ACS ini. Selain dinilai sangat membantu pelajar yang kurang mampu, keberadaan ACS juga bisa mengurangi penggunaan sepeda motor yang turun ke jalan oleh siswa di bawah umur. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Anjus melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Kondisi ini membuat rakyat menjerit kian terbebani. Menanggapi kenaikan harga BBM yang disuarakan kaum marginal di bantaran Sungai Ciliwung. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Kenaikan harga BBM awal September lalu semakin membebani rakyat.
Berbagai protes disuarakan mulai dari turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM. Protes keras terus bergulir karena perekonomian Indonesia baru mulai bangkit pasca pandemi COVID-19. Belum sepekan, pemerintah resmi menaikkan bahan bakar minyak sejak awal September 2022 lalu. Namun dampaknya terhadap masyarakat kecil mulai terasa. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan ini? Kenaikan harga BBM berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok yang kian membebani rakyat. Jamilah, pedagang nasi uduk ini mengeluhkan naiknya harga kebutuhan pokok membuat usahanya terancam gulung tikar. Ya semua kayaknya berat deh, semua apa-apa naik, saya bingung. Apalagi saya seorang janda kan, dagang nasi uduk untuk sarapan pagi. Kalau saya naikin sedikit orang pada komplain. Biasanya saya sebelum naik ya, saya nasi uduk sama bihun sama tempe 5.000. Sekarang saya naikin dong 5.000, 6.000. Pada komplain. Meski masuk kriteria keluarga penerima manfaat, Jamilah yang merupakan seorang janda tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Jamilah hanya mengandalkan penghasilan dari berdagang nasi uduk untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar rumah kontrakan. Baru sekali saya dapat bansos waktu Pak Jokowi jadi gubernur, cuman sekali-kalinya. Sekarang saya namanya seorang janda, rumah kecil baru ngontrak, bansos nggak dapat. Terus apa tuh tadi ya? Iya, berasnya nggak dapat. Cuma sekali-kali, semua sekarang nggak dapat sama sekali. Tolong deh lihat di rumah saya sendiri seorang janda nggak pernah dapat. Tapi saya suka lihat yang di atas saya kok bisa dapat gitu. Kayaknya salah sasaran deh. Nggak bisa, saya nggak bisa nabung. Tadinya kan bisa saya sisipin gitu 10.000 sehari gitu. Sekarang nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Apalagi dagang. Dulu mah lumayan lah, apa sih murah gitu. Sekarang menanjung tinggi. Saya jadi dagang juga bingung, nggak pernah habis. Tolong dah Pak Presiden deh, lihat deh. Dan tolong saya juga kan tadinya dapat kok enggak dapat sama sekali. Dari bansos nggak dapat, dari apa sih yang dapat beras itu juga saya nggak dapat. Kan orang saya suka liatin aja, dapat beras, dapat telur, dapat daging, dapat ini, saya nggak dapat sama sekali, nggak dapat. Keluhan serupa juga disampaikan Ana Susan, ibu rumah tangga ini mengaku mengurangi daftar belanja untuk menyiasati kebutuhan rumah tangga. Dampaknya susah, semuanya mahal, terus harga-harga bahan pokok juga mahal, termasuk bensin juga naik. Jadi kalau kemana-mana ya agak mahal, angkot naik, cabai, semua bahan pokok naik. Ya caranya kita dipersedikitkan bahan pokok kita beli, seharusnya kita banyak kan sedikit. Ya kalau biasa masak ya kita jadi belinya di warung. Ana berharap suaranya sebagai rakyat kecil didengar oleh pemerintah. Ya harapannya jangan menyiksa rakyat lah dengan naiknya BBM. Maksudnya kalau BBM naik ya kita juga semua sengsara. Semua juga kan sekarang apalagi semenjak COVID nyari uang juga kan susah. Walaupun ada bantuan minyak BBM, tapi kan nggak semuanya dapat. Yang dapat hanya sebagian yang mendapatkan BLT aja. Yang tidak dapat BLT nggak ada. Kan itu namanya ngiri, jadi kecemburuan sosial. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menaikkan bahan bakar minyak akan menimbulkan efek domino terhadap kalangan masyarakat kecil. Di antaranya seperti inflasi, naiknya harga transportasi, meningkatnya jumlah kemiskinan Indonesia, dan juga melonjaknya kebutuhan bahan pokok. Lalu, bagaimana pemerintah selaku pemegang keputusan mengambil tindakan ini? Demikian Rakyat Bicara. Bersama saya, Calvin Tonggi, dengan juru kamera, Jamie Jasin, melaporkan. Ya, pemirsa, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia kembali menggelar aksi demo tolak kenaikan harga BBM di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya.
Ratusan buruh mulai memadati area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Mereka kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Sementara untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa yang diperkirakan mencapai ribuan, sekitar 6.000 personil gabungan dari Brimob dan Polda Metro Jaya disiagakan di 3 titik lokasi demo. Sedangkan untuk pengalihan arus, sejumlah jalan akan ditutup dan dialihkan mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, pemirsa, ribuan massa dari berbagai elemen memadati kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Mereka menolak kenaikan harga BBM serta Omnibus Law. Dan langsung saja pemirsa kita bergabung dengan rekan Nasta Syafrina. Nasta, apakah demo saat ini masih berlangsung? Apa saja menjadi isi tuntutan massa? Ya, selamat sore Anggi dan juga pemirsa. Kini Presidium Alumni 212 bisa dilihat juga dari kaca Anda ini sedang melakukan orasi di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Di sini mereka menuntut kepada pemerintah dikarenakan memang harga BBM subsidi seperti solar dan juga Pertalite ini sedang naik. Kemudian juga tidak hanya itu, mereka juga menuntut pemerintah untuk segera mencabut Omnibus Law. Tadi pagi juga sempat dilakukan demo juga oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan juga Gerakan Nasional Pekerja Rakyat. Di sini juga mereka berkumpul pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan menuntut tuntutan yang sama dikarenakan memang harga BBM pada saat ini juga sedang naik. Kemudian juga terdapat beberapa pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian seperti terdapat 6.200 personel ini dikerahkan menuju ke arah Patung Kuda Jakarta Pusat dikarenakan untuk mengamankan kelangsungan demo pada sore hari ini. Kemudian juga terdapat kawat berduri yang diamankan di kawasan Patung Kuda dan juga di kawasan Harmoni. Sehingga hal ini juga terdapat pengalihan arus lalu lintas, yaitu terdapat penutupan jalan di Merdeka Barat dan juga di Jalan Harmoni. Sehingga kepolisian juga melakukan pengalihan arus apabila memang pemirsa akan menuju ke arah Bundaran HI, menuju ke arah menuju ke arah Merdeka Barat ini juga dialihkan menuju ke Bunda Kemuliaan atau juga ke arah Merdeka Utara. Kemudian juga apabila pemirsa ingin menuju ke arah Tugu Tani, kini juga dialihkan menuju ke arah Perwira. Dan hingga sampai saat ini pun juga masih dilihat juga di layar kaca Anda, aksi demo masih terus berlangsung. Anggi. Baik, terima kasih Nasta untuk informasinya. Selamat bertugas kembali dan tetap perhatikan protokol kesehatan. Ya pemirsa, kami masih akan segera kembali dengan informasi lain. Tetap bersama kami di MNC News Now.